أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita belajar membaca surat Al-Falaq ya, beserta dengan tajwidnya. Baik sahabat, kita langsung saja dan mari kita simak bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Baik sahabat, kita ulas bersama-sama tajwid daripada surat Al-Falaq ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Qul a'u. Pertama-tama kita harus bisa membedakan makhraj hamzah dan ain ya. A'u kita harus bisa membedakan. Setelah kita bisa membedakan makhraj kedua ini, kita harus membaca panjang dua harokat lafadz u. Karena apabila ada wawu sukun sebelumnya ada harokat dhammah, maka dihukumi mad tabi'i, panjangnya dua harokat. Dzubirabbil falaq ya. Ro ini termasuk hukumnya ro tafkhim, harus dibaca tebal ya, karena ro berfathah. Bil falaq, al ini termasuk idhar qamariyah, maka cara membacanya harus jelas. Idhar itu jelas. Bil falaq ya. Setelah idhar qamariyah, kita menuju ke qaf. Qaf ini aslinya ki ya. Karena diwaqaf, maka qaf ini dibaca falaq ya. Maka ini termasuk hukumnya qalqalah kubro, karena sukun daripada huruf qaf ini bukan sukun asli, tapi sukun karena waqaf, maka hukumnya qalqalah kubro. Kalau qalqalah sughra itu sukunnya asli, bukan sukun karena waqaf. Itu bedanya antara kubro dan sughra. Kita lanjutkan saudara. Min syarri ma khalaq. Nun mati bertemu shin ya. Shin ini salah satu daripada huruf ikhfa, maka nun ini harus dibaca samar ya. Min ya, bukan min tapi min syarri ma ya. Ro kasro hukumnya ro tarkik, artinya tipis. Jadi apabila ada ro berharokat kasro, maka ro ini dibaca tipis ya. Min syarri ya. Ma, apabila ada alif sukun sebelum alif berharokat fathah ya. Huruf sebelum alif berharokat fathah, maka dinamakan atau maka dihukumi mad tabi'i, panjangnya dua harokat ya. Kholaq ini juga qalqalah kubro. Keterangannya sudah diterangkan di sini. Wa min syarri ghasiqin idza waqab ya. Wa min
ini nun mati bertemu shin, maka nun mati harus dibaca samar karena shin ini termasuk huruf ikhfa. Jadi harus dibaca samar. Ro kasro yaitu ro tarkik. Ro ini harus dibaca tipis karena ro berharokat kasro. Gho ya, ini hukumnya mad tabi'i karena apabila ada alif sukun sebelumnya berharokat fathah maka dinamakan mad tabi'i, panjangnya 2 harokat ya. Siqin idza, nah tanwin kasrotain bertemu dengan hamzah atau alif ini ya, maka ini termasuk hukumnya idhar, tanwinnya harus dibaca jelas. Siqin idza, setelah itu za ya, alif sukun sebelumnya harokat fathah, maka ini hukumnya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Waqob, ini dinamakan bacaan qalqalah kubro karena ba ini termasuk salah satu daripada huruf qalqalah. Kenapa dinamakan qalqalah kubro? Karena sukunnya itu bukan sukun asli, tapi sukun karena diwaqaf. Maka hukumnya qalqalah kubro. Ya, pantulannya harus lebih keras. Waqob ya. Baik sahabat, kita lanjutkan bersama-sama. Wa min syarrin nafasa ya. Nun mati bertemu shin sudah kita ketahui bersama ya, bahwa nun mati bertemu shin itu bacaan ikhfa. Ro kasroh itu hukumnya ro tarkik, harus dibaca tipis. Rin nafasa ini al samsiyah, karena al samsiyah ini tidak bisa dibaca. Apabila ini ada sukun di sini, biasanya kalau komariah itu bedanya samsiyah sama komariah itu, komariah ada sukun, kalau samsiyah itu tidak ada sukun, maka ro ini langsung ke nun ya. Nun tasjid itu hukumnya hunah ya. Panjang hunah itu 2 harokat ya. Syarrin nafasa ya. Fa ini mempunyai harokat fathah berdiri sama sa ini, maka fa sama sa ini hukumnya mad tabi'i. Fa harus dibaca 2 harokat, sa pun 2 harokat. Tifil uqad ya. Al komariah, karena al komariyahi itu tandanya ada sukun, maka karena idhar komariah maka harus dibaca jelas. Fil ya, fil uqad. Dal termasuk huruf daripada qalqalah. Qalqalah ini dinamakan qalqalah kubro karena sukunnya bukan sukun asli, tapi sukun karena waqaf. Bacanya harus dipantulkan dengan keras. Yang selanjutnya wa min syarri hasidin idza hasad ya. Wa min ya, ikhfa nunnya harus dibaca samar. Ri itu ro tarkik harus dibaca tipis. Ha, nah ini apabila ada alif, sebelum alif ada fathah, maka ini dinamakan atau dihukumi mad tabi'i. Sidin idza tanwin bertemu dengan hamzah itu huruf idhar, maka tanwinnya harus dibaca jelas. Din
Idza ya. Idza ini alif sebelumnya ada harokat fathah, maka hukumnya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Hasad, kalau dal ini qalqalah kubro. Mungkin itu dulu yang bisa saya terangkan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.